Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS. Pagi ini kita mempelajari KD 32, menganalisis pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan contohnya? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan meningkat pendapatan atau meningkat produksi barang dan jasa yang dulu 50 menjadi 100 atau 75, kan itu namanya meningkat. Jadi pertumbuhan itu juga adalah suatu proses yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu menuju keadaan yang lebih baik. Dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik semakin baik. Itu namanya pertumbuhan ekonomi. Terus kita teruskan lagi supaya semakin lebih mengerti. Pertumbuhan ekonomi itu adalah keadaan peningkatan. Peningkatan pendapatan, peningkatan produksi barang dan jasa. Jadi peningkatan ini tidak berhubungan dengan jumlah penduduk. Dan dinilai dari peningkatan output. Apa itu output? Hasil. Atau peningkatan teknologi yang makin berkembang, peningkatan inovasi di bidang sosial, atau pertumbuhan ekonomi artinya suatu proses perubahan dari perekonomian suatu negara menuju yang lebih baik. Umumnya pertumbuhan itu diidentikan dengan kapasitas produksi yang direalisasi, jadi banyaknya barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi tadi, meningkatnya pendapatan, meningkatnya produk barang dan jasa, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya alam. Semakin kaya sumber daya alam suatu negara, makin cepatlah negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi. Semua tahu kan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Hutan, sungai, laut, kekayaan alam itu adalah termasuk dalam sumber daya alam. Kalau Indonesia sumber daya alam lautnya kaya, kalau di Arab sumber daya pertambangan minyaknya kaya. Itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya manusia atau keahlian dari manusianya, inovasinya, akumulasi modal, yaitu modal, baik modal uang maupun modal barang atau peralatan. Ada teknologi, alat yang digunakan. Dan yang kelima, faktor politik dan administrasi pemerintah. Politik yang aman akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Administrasi pemerintah yang tidak berbelit-belit akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Masuk kita ke teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ada banyak teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith sebagai bapak ekonomi dunia. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika pertambahan penduduk banyak. Karena itu bisa memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. David Ricardo sebagai anak buah dari Adam Smith. Kebalikannya, kata David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang makin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah akan turun dan perekonomian menjadi stagnan. Stagnan itu artinya tidak berkembang atau jalan di tempat. Itu menurut David Ricardo. Yang ketiga, masih aliran klasik oleh Thomas Robert Malthus. Kalau Robert Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan. Tahu artinya kan? Pangan akan kekurangan pangan, sehingga terjadi kelangkaan makanan. Jadi pertumbuhan penduduk yang tinggi, kata Robert Malthus, itu bukan menyebabkan pertumbuhan, tetapi akan menyebabkan krisis. Yang kedua, teori pertumbuhan historis dipelopori oleh Frederick List, sering disebut dengan List saja. Pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan di masyarakat, yaitu ada 4.
berburu dan mengembara, berarti masih nomaden, tidak memiliki tempat tinggal. Beternak dan bertani berarti sudah menetap di suatu tempat, bertani dan beternak. Kemudian naik lagi bertani dan kerajinan, sudah ada di luar dari beternak bertani, ada kerajinan. Kemudian yang terakhir kerajinan, industri dan perniagaan. Oke, yang kedua, historis menurut Werner Sombrat, bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi, yaitu susunannya dibagi atas 3 zaman. Pertama, zaman perekonomian tertutup, artinya tertutup, belum ada pembagian kerja atau hasil yang dihasilkan oleh petani untuk dirinya sendiri, tidak untuk diperjualbelikan, bahkan untuk dirinya dan keluarga, itu namanya tertutup. Kalau perekonomian kerajinan dan perdagangan, yaitu sudah ada, terbuka. Jadi hasil yang diperoleh sudah untuk dijual kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah zaman kapitalis. Kapitalis ini dibagi-bagi, kapitalis muda, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Inilah menurut Werner Sombrat. Berikutnya yang historis yaitu Walt Whitman Rostow mengatakan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa tahapan, dibagi atas 5 tahapan. Tradisional, namanya tradisional, masih sangat sederhana. Kemudian transisi, yaitu perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Ada yang disebut dengan lepas landas atau take off, yaitu struktur sosial dan politik dapat diatasi. Kemudian menuju kematangan. Ini serikat buruh sudah ada, dagang sudah semakin maju. Jadi lebih maju dari lepas landas. Yang terakhir adalah konsumsi tinggi. Di sini tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari di desa. Inilah menurut Walt Whitman Rostow. Yang keempat historis yaitu Bruno Hildebrand. Kalau Bruno Hildebrand mengatakan pertumbuhan ekonomi itu dinilai dari alat tukar menukar yang ada di dalam masyarakat, dibagi atas 3. Masa tukar menukar dengan barang atau barter, kemudian menaik. Masa tukar menukar dengan uang, sudah pakai uang kertas maupun uang logam. Dan masa tukar menukar dengan kredit. Nah, ini bisa dengan kartu kredit, bisa dengan cek, bilet giro, dan lain-lain yang zaman sekarang. Inilah namanya Bruno Hildebrand. Yang kelima, aliran historis yaitu Karl Butcher mengatakan pertumbuhan ekonomi didasarkan oleh hubungan antara konsumen dengan produsen. Maka dibagi atas 4 tahap. Tahap yang pertama, rumah tangga tertutup, sama ini dengan tradisional tadi, bahwa perekonomian itu masih memenuhi kebutuhan sendiri tanpa menjual untuk mencari keuntungan. Kemudian rumah tangga kota, jadi ini sudah ada hubungan antara desa dengan desa. Di atasnya rumah tangga bangsa, antara kota, provinsi dengan provinsi yang lain, semakin berkembang. Dan terakhir rumah tangga dunia, sudah terjadi ekspor impor. Jadi setiap negara memerlukan negara lain. Inilah menurut Karl Butcher. Yang ketiga, tadi teori klasik, historis, dan neoklasik. Kalau neoklasik ini dipelopori oleh Harold Domar, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pembentukan modal atau investasi. Baru ekonomi sangat tumbuh. Kemudian Schumpeter mengatakan bahwa penduduk sebagai aspek sentral itu pusat, sebagai proses pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi, mengatakan bahwa ekonomi itu sangat tumbuh jika ada kemampuan kewirausahaan atau inovasi, entrepreneurship. Itu Schumpeter. Kalau Solo Swan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh akumulasi modal, pemupukan modal. Jadi didefinisikan modal di sini baik modal fisik maupun modal non fisik. Modal fisik itu adalah uang, peralatan, barang, teknologi, sedangkan non fisik adalah inovasi, produktivitas. Inilah yang disebut dengan modal non fisik. Itulah tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan menghitung berapa besarnya pertumbuhan ekonomi. Demikian pembelajaran kita, tetap semangat. Salam sehat.